Selamat sore Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, saat ini saya sedang berada di waduk Jalan Batuara Raya dekat sungai yang menuju ke jembatan Batuara Raya Tribuners. Nah, seperti inilah suasananya di sini Tribuners setelah diguyur hujan deras tadi malam dan juga tadi siang yang baru saja reda. Nah, di sini terlihat sebuah pohon yang telah jatuh, tangkainya yang jatuh patah Tribuners dan jatuh sebagian. Dan seperti inilah kondisi waduk yang ada di Jalan Batuara Raya Tribuners. Sementara di sungai Tribuners luapannya juga sudah mulai agak tinggi Tribuners air seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, beginilah kondisi air di waduk Jalan Batuara Raya Tribuners yang menuju ke jembatan Batuara Raya. Nah, mari kita lihat kondisi air di sungai ini Tribuners yang terhubung langsung dengan ke jembatan Batuara Raya. Nah, sementara beginilah kondisi di jalan sini Tribuners. Sejumlah jalan juga yang digenangi oleh air akibat hujan deras tadi malam dan juga tadi siang Tribuners. Nah, inilah kondisi waduk Tribuners. Air sudah mulai tinggi. Sementara di waduk seperti sana Tribuners. Mari kita lihat kondisi yang ada di depan. Nah, inilah kondisinya di sini Tribuners. Nah, kita lihat beberapa titik yang ada di jalan tergenang air Tribuners seperti yang kita lihat saat ini. Nah, mari kita lihat sampai di jembatan bagaimana kondisi air sungai akibat hujan deras yang mengguyur Kota Makassar sejak tadi malam dan juga tadi siang Tribuners yang baru saja reda pada sore ini. Nah, begini juga kondisinya di sini Tribuners. Air cukup menggenang di dalam sana Tribuners. Dan seperti kita lihat juga sana sebuah rumah kecil. Ini Tribuners tampak mau tenggelam di waduk ini. Nah, mari kita lihat kondisi air mendekati jembatan Tribuners menuju ke jembatan Batuara Raya. Nah, di jalan ini Tribuners cukup menggenang juga air seperti yang kita lihat. Ini ada sebuah pengendara ya. Nah, di sini Tribuners air tergenang sampai ke jalanan mendekati jembatan Batuara Raya. Oke, mari kita lihat kondisi di dekat jembatan di waduk ini Tribuners.
Nah, di sini Tribuners sudah mendekati jembatan Batu Raya. Jadi seperti kita lihat di depan sana adalah jembatan Batu Raya. Nah, mari kita lihat kondisi air di sini Tribuners. Jadi seperti inilah suasana. Grab tadi kelihatan. Live streaming boleh keliling Kota Makassar, Sulawesi. Wah, ini untuk Eki Tiger Boy sepertinya cukup menantang ya kalau keliling Kota Makassar dan tidak aman untuk mengendara di jalan raya sambil menggunakan HP kecuali boncengan. Nah, untuk saat ini saya sendiri untuk Eki Tiger kebetulan jalan di sini sepi, jadi bisa sambil memegang HP. Nah, seperti inilah Tribuners suasana waduk di dekat jembatan Batu Raya. Nah, itulah sana Tribuners, jembatan Batu Raya. Sementara kondisi air di sini seperti ini Tribuners, di sungai seperti yang kita lihat sekarang ini. Aplikasi ada tukang ojeknya di wilayah Makassar sendiri. Ceweknya marah. Nah, oke Tribuners, seperti inilah kondisi di jembatan ini. Bisa kita lihat tersisa sedikit Tribuners, tersisa 1 atau setengah meter ini Tribuners antara jarak air dengan bagian atas jalan. Yang kita ketahui tadi malam hujan sangat deras mulai jelang maghrib hingga tengah malam Tribuners, dan pada siang hari tadi kembali hujan deras mengguyur Kota Makassar. Kota Makassar dan baru saja reda. Nah, seperti inilah kondisinya di sini Tribuners. Di sana jembatan Batu Raya dan air sudah cukup tinggi di sungai ini akibat hujan deras yang mengguyur Kota Makassar. Baiklah Tribuners, cukup sekian laporan saya dari sungai atau waduk di Jalan Batu Raya Kota Makassar. Nantikan titik atau tempat lain di Kota Makassar tetap di live Facebook Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Sobat Tribuners, saya Fakih Imtiaz saat ini melaporkan dari Waduk Antar. Waduk. Seperti inilah kondisi terkini di Waduk. Nampak terlihat debit air sudah mulai meningkat. Seperti yang terlihat di layar kaca, air yang terus meningkat di Waduk Tugu Pampang ini membuat hampir mencapai jalan. Cuaca buruk memang tengah melanda Kota Makassar selama 2 hari terakhir. Sejak kemarin sore hujan deras melanda Kota Makassar, menyebabkan beberapa ruas jalan mengalami kebanjiran.
Dan seperti yang terlihat di layar kaca, nampak kondisi terkini di Waduk Tunggu Pampang, letaknya di dekat Antaraya. Terlihat air sudah hampir mencapai badan jalan. Saat ini cuaca sendiri terpantau mendung kembali. Awan hitam sudah mulai menghiasi langit kota Makassar. Sama seperti hari kemarin, sore hari memang seringkali terjadi hujan deras hingga malam hari. Dan yang seperti terlihat di layar kaca, nampak kondisi saat ini cuaca sudah mulai mendung kembali. Kita lihat kondisi air, tinggi air sudah hampir mencapai badan jalan. Prediksi jika hujan terus terjadi di malam hari nanti, bisa jadi lokasi ini akan sudah mulai digenangi air. Kita lihat di pinggiran waduk terpantau banyak sampah yang berserakan di pinggiran waduk. Dan saat ini air sendiri sudah hampir mencapai bahu jalan. Seperti inilah kondisi terkini di Waduk Tunggu Pampang, tepatnya yang terletak di Antang. Kita lihat kondisi air sudah mulai meningkat dan hampir setinggi badan jalan, hampir mencapai bahu jalan. Untuk update kondisi cuaca terkini, terpantau kota Makassar masih diselimuti awan hitam yang cukup tebal di beberapa lokasi. Utamanya saat ini saya sedang berada di daerah Antang dan Borong Raya. Jadi seperti inilah kondisi di siang hari, di sore hari ini, Sobat Tribuners. Seperti yang terlihat di layar kaca, air sudah mulai meningkat. Kita lihat sudah hampir mencapai bahu jalan. Saat ini kondisi lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Beberapa pengendara sepeda motor sudah mulai mempersiapkan diri dengan menggunakan mantel lebih dulu. Tentunya ini untuk cegah jika terjadi hujan secara tiba-tiba. Seperti yang terlihat di layar kaca, nampak kondisi Waduk Tunggu Pampang ini sudah hampir mencapai jalan. Debit air terus meningkat usai cuaca buruk yang terjadi di kota Makassar sejak kemarin sore. Hampir sama seperti hari kemarin, di sore hari ini juga kita lihat langit di kota Makassar terpantau mendung kembali. Tentunya diprediksi akan turun hujan kembali di beberapa titik kota Makassar maupun di wilayah Sulawesi Selatan. Saat ini kita lihat sampah juga terpantau menumpuk di sepanjang di bibir-bibir lokasi waduk. Seperti inilah Sobat Tribuners kondisi terkini dari Waduk Tunggu Pampang. Saat ini debit air sudah mulai meningkat dan hampir mencapai bahu jalan. Usai cuaca buruk yang melanda kota Makassar sejak kemarin sore. Update terbaru cuaca, kita lihat awan gelap sudah mulai menghiasi langit kota Makassar di sore hari ini sama seperti kemarin sore. Jadi Sobat Tribuners, saya Fakih Imtiaz melaporkan dari Waduk Tunggu Pampang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya katakan kepada kawan-kawan bahwa hari ini kami hadir bukan untuk menjadi sebuah
hadir untuk mempertanyakan apa saja yang menjadi kebijakan dari pemerintah untuk protes terhadap masyarakat. Nah, kami lihat bahwa anggota DPR hari ini itu kemudian tidak nampak daripada Halo Tribuners, apa di depan kita, seolah-olah mereka ini belum merupakan terima untuk demonstrasi aspirasi yang kami di sampaikan hari kantor ini. DPRD Katanya Kabupaten kami Luwu. berhujan di sini, tapi belum ada yang kelihatan Demo daripada ini dilakukan apa yang oleh menjadi tuntutan kami. Maka dari itu, sekelompok saya sampaikan mahasiswa kepada kawan-kawan sekalian bahwasanya kita tidak akan pernah berhenti yang untuk berasal dari demonstrasi organisasi ketika apa yang menjadi Iqbal. aspirasi kita itu kemudian tidak diterima oleh anggota DPR. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Jadi Dalam saya aksi katakan kali kepada ini, kawan-kawan bahwasanya negara kita demonstrasi itu bukan menjadi sebuah menyoroti investasi yang hadir di Kabupaten Luwu. mempertanyakan apa saja menjadi pro terhadap rakyat terkait dengan investasi yang ada di Kabupaten Luwu. Begitu saja dari saya, terima kasih. Saya kembali ke Pintar. Beberapa investasi yang mereka soroti seperti tambang emas PT Masmindo dan pembangunan smelter di Karang-Karangan yang merupakan milik dari PT BMS. Dalam aksinya mereka membakar ban tepat di gerbang kantor DPRD Luwu. Saat ini sendiri area wilayah Belopa diguyur hujan. Meski begitu, demonstrasi tetap berlangsung. Sebelum di kantor DPRD Luwu, para mahasiswa ini dan tenaga kerja bahwa jangan sampai kemudian akhirnya para investor Kabupaten Luwu itu hanya untuk kepentingan mereka saja, bukan untuk kepentingan rakyatmu, bahwa hari ini ada banyak pemuda-pemuda yang akan menjadi korban daripada perkembangan Kabupaten Luwu sendiri, bahwa mereka akan asap tebal dari ban yang dibakar membuat kantor DPRD Luwu penuh dengan asap tebal. posisi masyarakat juga wilayah investasi, bahwa ada ekonomi yang betul-betul menguntungkan masyarakat ini, dan sampai kemudian akhirnya investasi itu justru menjadi memborong-borong daripada masyarakat Kabupaten Luwu untuk mengatur menggerakkan dan keadaan para jelas. Saya mohon kepada Wakil Ketua Iqbal untuk menyampaikan daripada orasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, mari kita beriakan sumpah kita di depan kantor DPRD yang terhormat ini, saudara-saudara sekalian. Sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bersalahin satu. Bersalahin satu. Bersalahin tanpa penindasan. Bersalahin tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandum makan keadilan. Bangsa yang gandum makan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Saudara-saudara sekalian, tanah Luwu adalah tanah yang kaya akan sumber daya alamnya, saudara-saudara sekalian. Tanah yang diincar oleh para investor untuk menelanjangi tanah yang kaya ini, saudara-saudara sekalian. Namun pertanyaannya hari ini, apakah masyarakat Luwu sudah sejahtera dengan adanya tambang yang ada di sini? Saudara-saudara sekalian, tambang yang ada di tanah Luwu, investasi yang ada di tanah Luwu, sama sekali belum dirasakan oleh masyarakat kecuali pekerjaannya, saudara-saudara sekalian. Beberapa waktu yang lalu kita berkunjung ke salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Namun kesejahteraan itu diukur dengan sebuah motor baru. Apakah itu kesejahteraan, saudara-saudara sekalian? Jangan sampai masyarakat Luwu itu bagaikan air yang kelaparan di jalan beban. Kalian harus dengar ini, wahai pemangku kebijakan. Wahai pemangku kebijakan, tolong dengarkan cerita masyarakat Luwu. Masyarakat Luwu hari ini terancam
fasilitasnya yang diawali dengan pemotongan pita terlebih dahulu. Disilakan Bapak. Bapak Ibu tahan dulu, 1, 2, 3. Oke, boleh gunting dulu. Kita beri aplaus yang meriah atas peresmian Rumah Sakit Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara peresmian Rumah Sakit Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para tamu undangan yang telah hadir pada sore hari ini. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Mohon izin kepada Bapak Ibu para tamu undangan dan wanita mungkin bisa mengikuti peninjauan Rumah Sakit Politeknik Ilmu Makassar, dan kepada ibu dan wanita mungkin bisa menuju ruang transit untuk menikmati hidangan sarapan. Itu tadi ya Tribuners, peresmian Rumah Sakit Politeknik Ilmu Pelayaran yang berlokasi di Jalan Tentara Pelajar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di kampus ini baru saja diresmikan rumah sakit. Ini ada beberapa jadwal praktiknya, bisa masyarakat langsung melakukan pengobatan di tempat ini. Jadi bisa diakses untuk masyarakat umum dan juga untuk peserta didik yang melanjutkan pendidikannya di PIP Makassar. Jadi ada beberapa dokter spesialis yang bertugas di tempat ini, Tribuners. Di situ ada jadwal-jadwalnya mulai dari Senin sampai Jumat. Jadi ada pelayanan poli umum, kemudian ada pelayanan dokter medical check up, kemudian dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, kemudian ada juga dokter spesialis THT, ada dokter spesialis mata, kemudian ada dokter spesialis konservasi gigi, ada dokter spesialis radiologi, ada pelayanan poli umum. Dan itu tadi Tribuners, berbagai pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit PIP yang berlokasi di Jalan Tentara Pelajar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang baru saja diresmikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan istrinya, dan juga dihadiri oleh Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto.
Dan di luar beberapa awak media sedang menunggu. Di dalam sedang ada proses pemantauan setelah diresmikannya rumah sakit PIP ini. Jadi Pak Menteri beserta istri dan rombongan dan juga Wali Kota Makassar dari Pemantau sedang memantau pelayanan maupun fasilitas yang ada di rumah sakit baru ini. Baik, Tribuners, cukup sekian yang dapat saya laporkan pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dan Facebooker, sore ini kita sudah berada di rumah korban lelaki yang tewas tadi malam atau meninggal dunia tadi malam saat usai kecelakaan tunggal menabrak sebuah pohon. Tribuners, ini suasana di rumah duka. Adapun jenazah sudah dimakamkan, dikuburkan di pemakaman Hikmah. Yes, nah ini nantinya Tribuners sepertinya ada gelaran yasinan di keluarga korban di rumah duka. Tribuners, ini suasananya. Nah, Tribuners, sedikit saya informasikan bahwa malam tadi di Kota Parepare terjadi kecelakaan tunggal, yaitu lelaki bernama almarhum Jamaluddin berusia 56 tahun, kecelakaan tunggal di Jalan Andi Isa. Nah, dari keterangan yang kami peroleh bahwa kecelakaan itu korban menabrak sebuah pohon atau kehilangan kendali, kemudian menabrak sebuah pohon terus setelah menabrak korban pun terjatuh di jalan. Nah, saat itu kondisi sedang sepi, kemudian ditemukan oleh seorang warga pengendara mobil melihat korban tergeletak di jalan. Saat melihat korban langsung saksi menghubungi call center dan mengambil jeda atau waktu karena saksi sendiri tidak berani untuk memegang ataupun bertindak saat melihat korban tergeletak. Selanjutnya, Tribuners, ketika korban atau saksi menelpon call center, kemudian call center datang dan call center sendiri, pihak dari call center ada dari dokter dan juga petugas lainnya itu menyatakan korban sudah meninggal dunia di tempat. Ya, sudah meninggal dunia di tempat. Lalu setelah dinyatakan meninggal dunia di tempat, lalu korban dibawa ke RSUD Andi Makassar untuk visum. Nah, dari hasil penanganan pihak rumah sakit bahwa ada lecet di bagian mata atau pelipis, kemudian juga lecet atau luka di bagian kaki. Lalu kemudian benar pihak jenazah sudah dibawa ke sudah dibawa ke rumah duka di tempat saat ini dan sudah dikuburkan di pemakaman Hikmah di Kota Parepare. Tadi pemakaman dilakukan saat azhar. Nah, diketahui memang bahwa pekerjaan sehari-hari beliau atau almarhum sebagai supir truk dan mengantarkan barang dari Parepare menuju Balikpapan ataupun sebaliknya. Nah, seperti itu Tribuners yang saya sampaikan informasi yang kami dapatkan di rumah korban langsung hari ini. Jadi memang untuk mencapai rumah duka Tribuners lorong-lorong itu berada di Jalan Abu Bakar Lambogo, Lorong Mas 10. Ini rumah duka dan Tribuners dan Facebooker, keluarga-keluarga korban almarhum juga sudah berkumpul di rumah duka seperti yang kita lihat saat ini.
Jadi benar ya, saya informasikan sekali lagi bahwa telah terjadi kecelakaan tadi malam, hari Kamis ya, sekira pukul 7 malam itu di Jalan Andi Isa. Ada ketusukan di sini dekat-dekat. Kemudian korban kecelakaan tunggal itu pun harus meregang nyawa di tempat. Keterangan yang kami peroleh bahwa korban ini kehilangan kendali, kemudian menabrak sebuah pohon dan tergeletak di jalan, jatuh di jalan. Kemudian saat tergeletak ditemukan oleh salah seorang pengendara lain, yang dimana pengendara tersebut kemudian melaporkan kejadian itu dan meminta tolong kepada call center. Nah, pada saat itu saksi tidak berani untuk memberikan atau saksi tidak berani untuk menyentuh ataupun memberikan pertolongan ya. Nah, hanya saksi menunggu call center datang dan untuk memeriksa lebih lanjut. Setelah call center datang, benar call center menyatakan bahwa di saat itu di tempat itu juga korban sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Kemudian dibawa ke RSUD Andi Makassar untuk divisum karena ditakutkan adanya kekerasan yang terjadi pada korban. Setelah sampai di sana ditemukan ada luka-luka di bagian mata dan juga kaki. Nah, tapi menurut penjelasan keluarga, keluarga juga mendapatkan keterangan dari dokter bahwa bahu di bagian kanan korban itu mengalami retak, sehingga saat juga tadi penjelasan kakak dari korban ini dari kakak korban ini bahwa saat dimandikan mengalami keluar darah daripada tubuh korban, hingga terus kemudian terbenar bahwa jenazah sudah dikuburkan di kuburan Hikmah Kota Parepare usai sholat asar tadi. Nah, saat ini kita berada di rumah duka ya, benar. Mungkin cukup sekian Tribuners yang bisa saya sampaikan di rumah duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tribuners, selamat siang. Saat ini Sekjen DPP AMPI Akbar Andi Lulusa tinggal mendaftar sebagai calon wakil Bupati Luhut Timur di Sekretariat Panitia Pemilihan Bupati Luhut Timur di kantor DPD Luhut Timur. Akbar tiba sekitar pukul 15:28 itu baru saja tiba dan langsung menuju ke ruangan pendaftaran untuk mendaftar sebagai calon wakil Bupati Luhut Timur. Jadi Tribuners, Akbar Andi Lulusa diterima oleh Sekretaris Dewan, juga menjadi panitia pemilihan. Pak Swanasi didampingi dengan stafnya hadir. Karena ini udah swasta berarti nggak ada ya. Fotokopi surat keputusan pengangkatan oleh jabatan struktural juga. Bukti audit laporan kekayaan tahun 2021 juga ada Pak ya? Bukti audit laporan kekayaan. Iya.
Nggak ada. Ya, khusus kerja Pak. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Sangat sehat, kemudian berpikir, jiwa. Jadi sebagai informasi Tribuners, Bar Andy Luas ini tercatat sebagai pendaftar keempat setelah Ruli Heriawan, Usman Sadik, dan Takwa Muda. Menginformasikan juga bahwa hari ini adalah hari Surat terakhir keterangan tidak sedang memiliki kandungan pendaftaran tetap. calon wakil Bupati Lu Timur di DPRD Lu Timur. Baik. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Fotokopi NPWP pribadi. Dan saat ini dengan proses pemeriksaan berkas oleh Sekwan atau panitia pemilihan. Daftar riwayat hidup. CP. Oh, Di mana sekarang? mau di print dulu sebentar. Bisa dibantu ada. Surat persetujuan pengunduran diri orang dari kebanyakan dan ini berlaku bagi TNI, Polri, dan ASN. Paspor terbaru. Itu lah. Itu berapa lembar itu? Paspor terbaru. Lembar bisa. Surat keterangan tidak dinyatakan valid dari Pengadilan Negeri. Semacam email itu Pak, ada seperti email Jadi Tribuners, kalau ada Pak bisa kami hari ini adalah hari terakhir pendaftaran calon balon wakil Bupati Lu Timur, dan Bar Andy Luas tercatat sebagai pendaftar keempat setelah anggota DPRD Lu Timur Ruli Heriawan, wakil ketua 2 DPRD Lu Timur Usman Sadik, anggota DPRD Sulsel Muhammad Takwa Muda. Kabar ini tercatat sebagai Sekretaris Jenderal DPP AMPI. baik. Ini tanda bukti tidak digunakan. Halo, selamat sore Tribuners. Saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, saat ini saya sedang berada di Jalan Antang Raya, Kota Makassar. Nah, seperti inilah kondisi jalan di sini Tribuners pasca diguyur hujan deras tadi malam dan juga tadi siang. Nah, tampak jalan yang rusak di sini Tribuners tergenang air. Tergenang air akibat hujan deras yang mengguyur Kota Makassar sejak tadi malam sampai Hancur. Sejak tadi malam dan juga tadi siang Tribuners.
Nah, cukup ramai arus lalu lintas di jalan ini pada sore hari ini Tribuners. Namun kondisi jalan yang kurang bagus, yang banyak rusak dan juga tergenang air akibat hujan deras yang mengguyur Kota Makassar tadi malam, yang dimulai menjelang maghrib hingga malam. Kita lihat mobil yang melewati biasa Tajuddin, biasa terjadi kalau musim hujan, apalagi di kota. Ya, biasa terjadi ya. Ya, seperti inilah kondisinya, apalagi ketika hujan. Banyak jalan rusak yang tergenang air. Pasalnya selain hujan deras, jalanan juga berlubang sehingga ditempati air. Nah, kita lihat sana motor di tengah menunggu waktu atau mencari jalan yang bisa dilewati. Tapi sepertinya pas di jalan ini Tribuners, semua jalan berlubang sehingga masih dilewati oleh pengendara. Suasananya di sini Tribuners, kita berpindah tempat. Nah, bagi Tribuners yang baru bergabung, di sini kembali saya laporkan kondisi jalan di Antang Raya yang rusak serta cukup banyak tergenang air sebab hujan deras terus mengguyur Kota Makassar tadi malam menjelang maghrib hingga tengah malam Tribuners. Dan pada siang tadi juga kemudian dilanjut hujan deras sehingga mengakibatkan kondisi jalan seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, di sini terlihat seorang warga yang mengamati arus lalu lintas. Ya, cukup panjang juga Tribuners jalan yang rusak di sini yang tergenang air dan cukup ramai dilalui arus lalu lintas.
Baiklah Tribunal, cukup sekian laporan saya dari Antang Raya. Terima kasih telah menonton live Facebook Tribun Timur. Nantikan live Facebook Tribun Timur tetap di fanpage Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di salah satu peternakan bebek Peking yang ada di Bone. Ini jumlahnya sedikit karena sudah dipanen. Menurut informasi dari pemilik, kandang ini mampu menampung hingga 7.000 ekor bebek. Nah, Tribuners, bebek ini diimpor langsung dari Cina dan khusus bebek pedaging. Ini luar biasa Tribuners karena ukurannya yang jumbo besar nih terus. Jadi lebih besar dibanding bebek-bebek pada umumnya Tribuners. Namanya menurut milik bawah adalah bebek Peking. Tribuners, ini lokasinya terletak di lingkungan Labempah, Kelurahan Walana, Kecamatan Tanah Tiratang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah, di sini juga ada tempat berenangnya nih bebek Tribuners. Inilah kolam buatan yang khusus dibuat oleh pemilik. Jadi bebek-bebek itu akan dilepas di sini. Dan jika jumlahnya capai ribuan, kolam ini akan penuh bebek terus. Tribuners, juga rekomendasi untuk kalian yang berkunjung ke Bone ataupun warga Bone. Di tempat ini ada warung bebek yang pedaging, namanya Bebek Farm di lingkungan Labempah. Tempatnya sangat asri banget Tribuners, sangat. Tribuners, dulu ini di tempat ini adalah bekas pembuatan batu bata merah. Masih ada di sana bekas bangunan pembuatan batu bata merah.
Assalamualaikum Tribuners, selamat siang. Saat ini saya berada di Polres Luhut Timur. Nah, di depan Tribuners ini adalah kendaraan roda 2 atau motor yang disita polisi saat melaksanakan operasi balap liar pada bulan Ramadan. Hari ini saya hitung ada belasan kendaraan roda yang masih terparkir di depan Polres Luhut Timur di Jalan Andi Jemak, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Luhut Timur, Sulawesi Selatan. Jadi memang saat bulan Ramadan kemarin polisi gencar melakukan operasi balap liar karena mengganggu orang beribadah. Nah, pasca Ramadan ini motor pelaku balap liar masih diparkir di Mapolres Luhut Timur, di halaman Mapolres Luhut Timur. Ini untuk memberikan efek jera kepada para pelaku balap liar yang bisa membahayakan nyawanya sendiri maupun orang lain yang menggunakan jalan. Nah, ini seperti ini kondisi motor yang diparkir di Polres Luhut Timur. Ada yang lihat ini depan ini ada yang ditutup dengan baliho, terpal. Nah, jadi memang polisi tidak mengizinkan kendaraan ini diambil setelah 3 bulan. Jadi kendaraan ini boleh diambil kalau setelah 3 bulan. Ini sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku balap liar, baik yang ingin balap liar atau yang sudah motornya ditangkap. Ini juga peringatan bagi masyarakat atau remaja yang hobi balap liar, disarankan jangan balap liar karena polisi akan menindak tegas dan kendaraan yang tertangkap akan diparkir seperti ini di Polres Luhut Timur. Ya, seperti ini kondisinya Tribuners. Ini ada banyak kendaraan. Kalau saya lihat rata-rata Matic yang disita. Di sini juga ada. Jadi Wakapolres Luhut Timur Kompol Muhammad Rifai memang menegaskan bahwa kendaraan ini untuk memberikan efek jera, tindakan efek jera ke masyarakat. Ini sebagai upaya untuk meminimalisir aksi balap liar yang ada di jalan raya. Ini juga upaya kepolisian untuk berusaha menjadikan jalan raya aman dari tindakan balap liar para remaja. Nah, ini jadi masyarakat kalau mau balap liar ya siap-siap kendaraannya disita dan harus menunggu waktu berbulan-bulan sebelum bisa diambil. Jadi saya ulangi, ini adalah tindakan untuk memberikan efek jera pada masyarakat, khususnya remaja, dan orang tua juga diimbau untuk mengupayakan agar mengawasi orang tuanya anaknya agar tidak terlibat aksi balap liar. Polisi juga saat ini sering masuk sekolah untuk memberikan sosialisasi pada para guru agar anak-anak yang belum cukup umur tidak dibolehkan untuk membawa kendaraan sendiri ke sekolah. Ini tujuannya agar menghindari terjadinya kecelakaan, karena memang beberapa kasus kecelakaan yang ada di Luhut Timur ada korbannya anak sekolah yang belum cukup umur
atau belum mempunyai surat izin mengemudi. Jadi orang tua diharapkan lebih berhati-hati dalam mengawasi anaknya agar tidak terlibat aksi balap liar di jalan raya yang bisa membahayakan orang lain maupun dirinya sendiri.